wabarakatuh. Selamat siang buat peserta manajemen keuangan internasional pada siang hari ini. Terima kasih atas waktu yang kalian berikan. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai seminar dengan judul Peluang Implementasi Local Currency Settlement pada perdagangan bilateral beberapa negara ASEAN untuk pelaku usaha. Kalau di next. Baik. Ini terdapat latar belakang saya itu dengan pendidikan D3 akuntansi ITB, lalu S1 akuntansi transfer di UNS. Berikutnya tentang pengalaman saya itu seperti mengikuti pelatihan efektif di pemimpin ID, lalu ada diversity development di Excel, ada audit prinsip di dan terakhir itu relawan pajak di KPP Pratama Bogor. Nah, untuk sertifikasi yang pernah saya jalani itu yang pertama ada Certificate Accounting Technical for Preparation on Financial Statement based on SAK di tahun 2021. Ada Certificate Middle Accounting Technical di 2020. Ada Certificate Corporate Income Tax Level 5. Program pelatihan terpadu terhadap R&D di tahun 2009. Bisa di next. Oke, di outline kali ini saya akan memaparkan 6 pembahasan. Jadi yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada teori currency settlement, yang ketiga ada dasar hukum local currency settlement di Indonesia, keempat ada manfaat implementasi local currency settlement bagi pelaku usaha, kelima ada permasalahan, dan yang terakhir ada solusi. Di latar belakang, Indonesia sedang menggiatkan kebutuhan untuk aliran FDI ini yang masuk ke Indonesia ini pada dasarnya diharapkan itu untuk mampu meningkatkan produktivitas yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan pendapatan nasional dalam bentuk produk domestik bruto atau PDB, maupun dalam bentuk peningkatan ekspor. Nah, ada pula yang guna meningkatkan kinerja perdagangan internasional ini, investasi itu hal yang mutlak diperlukan ya, karena pembangunan sektor industri itu dalam pembangunan infrastruktur untuk mendorong daya saing yang produktif nasionalnya. Di perdagangan internasional, baik ekspor maupun impor itu dan FDI itu merupakan dua aktivitas yang baik dan penting bagi perekonomian Indonesia yang memiliki keterkaitan antara satu dan lain. Nah, ketika terjadi peningkatan kinerja perdagangan internasional ini, sektor industri dan pembangunan infrastruktur Indonesia itu pada akhirnya akan meningkatkan daya saing Indonesia yang merupakan daya tarik bagi investor asing. Nah, khususnya dalam LCS ini nih Cina ya, yang menanamkan modal terbesar di Indonesia. Nah, untuk transaksi perdagangan bilateral ini dilakukan oleh Indonesia dengan beberapa negara ASEAN itu seperti yang pertama ada Thailand, lalu ada Malaysia, serta negara
di kawasan lain, wilayah kawasan lain itu ada Jepang dan Cina yang baru-baru kali. Nah, dalam penyelesaian transaksi-transaksi bilateral ini, dia tuh membuat perjanjian local currency settlement atau LCS yang kita bahas saat ini. Nah, apa sih LCS itu? LCS ini penyelesaian transaksi perdagangan antara dua negara yang dilakukan dalam mata uang masing-masing negara, di mana settlement transaksinya ini dilakukan di dalam jurisdiksi wilayah negara masing-masing. Nah, berikutnya itu tentang penyelesaian transaksi LCS ini itu dalam bulan Januari sampai Juli di tahun 2021 ini di dalam transaksi bilateral LCS itu mencapai US dollarnya itu 1,2 miliar. Nah, itu atau setara kalau dirupiahkan itu 17,1 triliun. Nah, hal-hal ini nih sangat baik ya, berdampak baik banget untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi antara negara Indonesia dengan adanya LCS yang baik. Bisa di next, Pak. Currency settlement ini, settlement transaksinya ini dilakukan di dalam jurisdiksi wilayah negara masing-masing. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya tadi, Mas, tadi ada tentang FDI. FDI itu apa sih? FDI itu Foreign Direct Investment. Nah, di mana Foreign Direct Investment ini memiliki 5 teori. Nah, apa tuh yang pertama? Yang pertama itu ada the differential rate of return hypothesis, di mana teori ini menyatakan bahwa pertimbangan yang menjadi alasan FDI mengalir dari satu negara ke negara lain, yaitu tergantung pada marginal return dan marginal cost-nya. Lalu teori kedua itu ada the diversifikasi hipotesis, di mana teori ini komponen tingkat pengembalian return-nya ini tidak menjadi penentu keputusan investasi, tetapi juga terdapat faktor lain yang dipertimbangkan, yaitu risikonya. Untuk teori ketiga itu ada the output and market size hypothesis, di mana teori ini menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi masuknya FDI ke suatu negara adalah PDB-nya, PDB negara tersebut, dan motif ekspansi pasar dari perusahaan asal investor di luar negeri. Untuk teori berikutnya yang keempat itu the currency area hypothesis, di mana teori ini faktor mata uang menjadi penentu dari FDI ini berasal. Bisa disebutkan bahwa negara dengan mata uang rendah itu menjadi negara tujuan FDI, sedangkan dengan negara yang mata uang tinggi itu menjadi asalnya FDI. Lalu yang teori terakhir itu the product life cycle hypothesis, di mana teori ini menyatakan bahwa faktor pendorong FDI adalah ekspansi pasar dan inovasi produk. Karena biasanya produk di negara asal sudah menjadi biasa dan terstandarisasi di masyarakat. Bisa di next, Pak. Berikutnya terkait motif foreign direct investment. Nah, ini motif penanaman FDI itu karena dapat meningkatkan profitabilitas mereka dan meningkatkan kekayaan pemegang saham. Dalam kebanyakan kasus, suatu entitas terlibat dalam
kegiatan ini, karena itu mereka tertarik untuk meningkatkan pendapatan, mengurangi biaya, dan atau keduanya. Lalu apa saja sih motif dari foreign direct investment ini? Itu ada dua ya. Yang pertama ada motif terkait pendapatan. Nah, yang di mana motif terkait pendapatan ini ada 4. Itu yang pertama ada menarik sumber permintaan baru. Lalu yang kedua ada memasuki pasar yang menguntungkan. Yang ketiga ada memanfaatkan keuntungan monopoli. Dan yang terakhir ada bereaksi terhadap pembatasan perdagangan. Nah, lalu untuk motif kedua apa Mas? Oke, motif kedua itu ada terkait biaya. Nah, terkait biaya ini MNC juga terlibat dalam DFI dalam upaya untuk mengurangi biaya. Nah, itu ada berapa sih? Itu ada lima. Yang pertama itu ada memanfaatkan sepenuhnya dari skala ekonomi. Lalu yang kedua ada menggunakan faktor produksi asing. Yang ketiga ada bahan baku asing atau impor. Keempat ada menggunakan teknologi asing. Dan yang kelima bereaksi terhadap pergerakan nilai tukar. Nah, alasan DFI ini juga mengimbangi perubahan permintaan ekspor ya di perusahaan karena fluktuasi nilai tukar. Oke, bisa di next Pak. Dasar hukum local currency settlement. Nah, oke. Dasar hukumnya itu peraturan Indonesia nomor 19/11/PBI/2017 itu tentang penyelesaian transaksi perdagangan bilateral menggunakan mata uang lokal, itu local currency settlement yang melalui bank ini. Next. Oke, apa saja sih manfaat implementasi local currency settlement bagi pelaku usaha? Atas penerapan kerjasama perjanjian local currency settlement ini juga dilaksanakan sebagai upaya dari Bank Sentral, itu kayak Bank Indonesia ya sebagai yang mengatur mata uang Indonesia dalam rangka mendorong penggunaan mata uang lokal yang lebih luas dalam menyelesaikan transaksi perdagangan dan investasi langsung atau foreign direct investment dengan berbagai negara mitra. Nah, perluasan penggunaan local currency settlement ini diharapkan dapat mendukung stabilitas rupiah melalui dampaknya terhadap pengurangan ketergantungan pada mata uang tertentu di pasar valuta asing ya, di domestik. Nah, apa saja sih dari para pelaku usaha di Indonesia itu? Yang pertama, ya kita ada tiga. Yang pertama itu memberikan manfaat positif bagi pelaku usaha ya, khususnya itu untuk importir dan eksportir Indonesia, karena tidak perlu khawatir terhadap resiko lonjakan atau penurunan nilai tukar yang drastis dalam periode yang singkat, serta tersedianya alternatif instrumen lindung nilai dalam mata uang lokal atau rupiah, yang mana akan memberikan kepastian nilai uang rupiah di masa datang sehingga memudahkan dalam pembuatan cash flow perusahaan multinasional yang terlibat. Lalu yang kedua itu dapat mengurangi biaya transaksi falas secara signifikan karena konversinya itu hanya satu kali atau langsung dan ini itu membuat beban transaksi pelaku usaha itu menjadi lebih ringan. Nah, dalam hal ini dikarenakan menggunakan kuotasi harga secara langsung atau direct quotation. Nah, direct quotation dan ditransaksikan secara langsung
langsung antara rupiah dengan mata uang negara di Asia seperti Malaysia. Itu kan Malaysia kan menggunakan ringgit seperti itu. Perlu melakukan cross rate terlebih dahulu ke dolar. Yang tentunya hal ini akan menyebabkan pemborosan atas biaya konversi tersebut. Lalu yang ketiga itu ada kebijakan LCS ini berkontribusi positif menurunkan ketergantungan Indonesia terhadap dolar Amerika Serikat sebagai alat pembayaran transaksi internasional. Dan kontribusi menciptakan stabilitas ekonomi yang lebih tinggi bagi Indonesia secara keseluruhan. Bisa di next. Oke, kita langsung masuk saja ke permasalahannya. Di permasalahannya ini, LCS ini antara Indonesia dan Malaysia sudah diimplementasikan sejak tanggal 2 Januari di 2018. Nah, dan local currency settlement antara Thailand dan Indonesia ini juga diimplementasikan di tanggal dan bulan yang sama, itu 2 Januari 2018. Nah, untuk LCS pertama kali dilakukan di 2018 dengan Thailand dan Malaysia itu, untuk nilai rata-ratanya itu US dollarnya itu 31,7 juta. Nah, sehingga keseluruhan tahun mencapai US dollarnya itu 350 juta. Untuk kemudian di tahun 2019 ini, LCS ini hanya dilakukan dengan Thailand dan Malaysia dengan total itu mencapai US dollarnya itu 760 juta dalam keseluruhan tahun. Atau kalau dirupiahkan itu untuk di US dollar kan itu setara dengan 63,3 juta rata-rata per bulannya. Di tahun 2020 ini transaksi LCS itu semakin meningkat ya, dengan menambah satu negara lagi menjadi 3, yaitu ada Thailand, Malaysia, dan Jepang dengan rata-rata US dollarnya itu 72,2 juta per bulan, atau setara total pencapaian US dollarnya itu sebesar 800 juta. Nah, dari adanya LCS, transaksi LCS ini akan membantu Bank Indonesia ya tentunya dalam melakukan stabilitas nilai tukar rupiah. Nah, sebab selama ini perdagangan barang dan jasa, investasi, pembayaran remitansi dan transfer dividen ke negara mitra itu menggunakan dolar Amerika Serikat. Namun dari permasalahan ini dampaknya itu positif atas implementasi local currency settlement terhadap stabilisasi nilai tukar dinilai tidak signifikan. Nah, nilai transaksi dengan fasilitas LCS ini untuk keperluan perdagangan internasional masih relatif kecil, dan kesepakatan penggunaan local currency settlement atau LCS ini dalam perdagangan antar negara-negara ASEAN ini yang baru terbatas 4 negara. Nah, kenapa sih kok masih terbatas? Ya dikarenakan karena banyak negara eksportir dan negara ASEAN lainnya yang masih menggunakan barang impor dari negara lain yang artinya masih membutuhkan dolar Amerika Serikat, yang bisa menyebabkan tidak mungkin semua ekspor dan impor bisa diperdagangkan dengan mata uang lokal. Serta penerapan LCS ini akan menimbulkan permasalahan, yaitu seperti ketidakpastian baru dalam ekonomi global. Nah, ketidakpastian ekonomi ini cenderung ke arah resesi ya menurut saya, yang terjadi saat ini tuh bisa kita lihat itu kayak berkurangnya dominasi dolar Amerika Serikat dalam transaksi global. Oke, bisa di next. Oke, langsung ke berikutnya itu mengenai solusi. Nah, apa saja sih solusi? Nah, di sini tuh saya memberikan tiga solusi. Itu yang pertama itu penggunaan mata uang lokal rupiah itu diharapkan itu bisa lebih luas ya, khususnya dengan negara mitra dagang.
dengan cara Indonesia itu perlu meningkatkan ekspor produk-produk usaha seperti manufaktur itu dengan nilai tambah yang tinggi agar memiliki market share yang lebih besar dalam perdagangan global yang akan menyebabkan Indonesia terhadap perdagangan dunia itu akan lebih besar dan memiliki posisi bargaining power yang lebih baik terhadap negara mitra dagang. Lalu yang solusi kedua dari saya itu penguatan local currency settlement Indonesia dan negara mitra dagang itu perlu terus dilakukan dengan memperluasnya cakupan jenis transaksi dalam implementasi local currency settlement. Nah, sehingga dapat meningkatkan penggunaan rupiah, lalu mengurangi volatilitas NTR dan meningkatkan efisiensi pasar. Solusi yang terakhir itu memerlukan bilateral swap arrangement atau BSAS yang dalam mendukung penggunaan mata uang lokal untuk menjaga stabilitas keuangan global dan regional. Bisa di next. Nah, baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan di seminar manajemen keuangan internasional pada siang hari ini. Apabila ada yang ditanyakan, dipersilakan bisa raise hand atau langsung on mic. Dipersilakan. Terima kasih. Nah, kebetulan ini ada yang pertama ada Mbak Dwi Oktaviana dan Mbak Rendrawayu. Ya, dipersilakan untuk Mbak Dwi Oktaviana. Baik, terima kasih atas kesempatan untuk bertanya-nya. Saya ingin bertanya, nah dalam paparan seminar kali ini kan tadi dijelaskan bahwa solusinya untuk melakukan mengatasi permasalahan LCS itu dilakukan bilateral swap arrangement ya Mas. Nah itu apakah di Indonesia sendiri sudah terdapat dasar hukum yang mengatur BSA atau bilateral swap arrangement sendiri, dan apabila udah ada bagaimana sih ketentuannya? Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Saya tampung dulu, lalu berikutnya Mbak Rendrawayu, dipersilakan. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Jadi terkait materi presentasi yang tadi sudah disampaikan, saya ingin bertanya terkait manfaat dari LCS ini, khususnya manfaat untuk pelaku usaha serta bank apa saja yang sudah tergabung dengan LCS. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin langsung saja ya saya jawab pertanyaan dari Mbak Dwi Oktaviana mengenai BSAS dalam mengatasi permasalahan LCS. Apakah Indonesia sendiri sudah terdapat dasar hukum yang mengatur bilateral tersebut, dan jika ada bagaimana ketentuannya? Nah, menurut saya, itu pemerintah khususnya Bank Indonesia itu mengambil langkah serta kebijakan-kebijakan untuk meredam hal tersebut dengan menertibkan kewajiban penggunaan rupiah di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia sendiri dan bilateral swap agreement atau BSA atau dikenal dengan bilateral currency agreement BCSA ini dengan beberapa negara seperti Jepang, Cina, Korea Selatan. Nah, untuk kewajiban penggunaan rupiah ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, didukung dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang kewajiban penggunaan rupiah di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia.
Itu di mana mengatur setiap transaksi baik tunai maupun non tunai di wilayah baik perorangan maupun korporasi wajib menggunakan rupiah. Lalu bagi pelaku usaha ini baik perseorangan maupun korporasi ini wajib mencantumkan harga barang atau jasa hanya menggunakan mata uang rupiah dan dilarang mencantumkan harga barang atau jasa tersebut menggunakan mata uang asing. Nah, secara bersamaan atau dual quotation yang berlaku hampir dalam seluruh lini baik label harga, biaya jasa atau fee, lalu kontrak bukti pembayaran, itu dan khususnya terhadap perjanjian tertulis baik berupa perjanjian induk, lalu perjanjian turunan, ada perpanjangan jangka waktu dan atau perubahan atas perjanjian sehubungan dengan pihak-pihak yang dalam perjanjian tersebut. Nah, untuk harga barang atau jasa itu mengenai pembayarannya atau penyelesaiannya kewajiban dalam valuta asing yang dibuat setelah tanggal 1 Juli 2015 itu wajib tunduk pada ketentuan kewajiban penggunaan rupiah. Menurut pendapat saya seperti itu, Mbak Dwi Oktaviana. Baik, terima kasih sudah menjawab. Baik, oke, saya akan menjawab langsung ke pertanyaan Mbak Rendra Wahyu mengenai manfaat LCS dan bank apa saja yang sudah tergabung di LCS. Ini penggunaan bank lokal dalam penyelesaian transaksi itu juga dinilai dapat memberikan sejumlah manfaat ya Mbak ya, khususnya itu kepada pelaku usaha itu diantaranya itu biaya konversi transaksinya itu dalam dalam mata uang valuta asing itu lebih efisien, lalu ada tersedianya alternatif pembiayaan perdagangan dan investasi langsung dalam mata uang lokal. Nah, terkait bank apa saja yang sudah tergabung di LCS ini, saya mengambil dua negara, itu ada negara Indonesia sama negara Cina. Itu atau mungkin bisa disebut negara-negara yang berperan itu dengan singkatan ACCD, itu Appointed Cross Currency Dealer. Untuk Bank Indonesia itu ada PT Bank Sentral Asia Tbk, lalu ada Bank of China Hong Kong Ltd, lalu ada PT Bank Cina Construction Bank Indonesia atau Bank Tbk, itu ada PT Bank Danamon Indonesia, ada Bank ICBC, lalu ada Bank Mandiri, Bank Maybank Indonesia, Bank Negara Indonesia, Bank OCBC NIPS, NIPSP, lalu ada Bank Permata, ada Bank Rakyat Indonesia, dan Bank UOB Indonesia. Untuk di Cina sendiri, banknya itu ada yang pertama ada Agriculture Bank of China, lalu ada Bank of China, Bank of Ningbo, ada Bank Mandiri Shanghai Branch, lalu ada China Construction Bank, lalu ada Industrial and Commercial Bank of China, lalu ada Maybank Shanghai Branch, lalu yang terakhir ada United Overseas Bank China Limited. Nah, seperti itu jawaban dari pertanyaan Mbak Rendra. Ada yang anggapan atau sanggahan? Cukup banyak juga ya Mas, bank yang tergabung di LCS ini. Ya cukup, terima kasih atas jawabannya. Iya, ya karena kita kan negara Indonesia tuh lagi mengembangkan LCS ini untuk negara-negara yang relatif rendah ya untuk perdagangannya. Jadi dikuatkan semua bank tuh bisa LCS ini. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Mbak Rendra. Apakah ada pertanyaan lagi dari yang lain? Kalau tidak ada, mungkin bisa saya akhiri dari sesi seminar ini. Ya, sepertinya tidak ada pertanyaan lagi. Baik, akan saya tutup seminar pada siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Mas seminarnya.